Di dunia ini, banyak ditemukan barang-barang unik yang berguna bagi manusia. Nah, tentu saja ada orang yang berjasa dalam menemukannya. Mereka lah tokoh penemu yang pantang menyerah. Dalam buku ensiklopedi Seri Tokoh Penemu yang diterbitkan oleh Sofa Kids, akan menceritakan tentang tokoh-tokoh hebat, seperti Einstein yang lugu dan cerdas, Nobel yang terus dikenang, James Watt dengan mesin uapnya, serta banyak lainnya. Kisah-kisah tokoh penemu yang menakjubkan ini dikemas secara menarik dan alfabetis dari A sampai Z untuk memudahkan kamu dalam pencarian. Semoga kisah hidup dari tokoh penemu ini dapat menjadi inspirasi, penyemangat, dan bekal pengetahuan kamu semua. Dengan menggunakan timbangan, kita bisa mengetahui berat suatu benda. Tahukah kalian siapa yang pertama kali menemukan cara untuk menimbang berat benda? Ya, dialah Archimedes, seorang ahli matematika yang berasal dari Sirakusa, Italia. Archimedes adalah orang yang selalu memikirkan segala sesuatu yang menurutnya aneh, sehingga menemukan banyak teori brilian. Proses penemuannya yang paling unik adalah penemuan cara mengukur berat benda. Waktu itu, ia diminta oleh Raja Heron II untuk menguji kemurnian emas pada mahkotanya. Raja mencurigai bahwa kandungan emas pada mahkotanya hanya campuran. Archimedes berpikir sambil mandi. Waktu dia masuk ke bak mandi, air meluap. Dia kaget dengan fenomena ini. Kemudian ia berteriak, "Eureka!" yang artinya, "Saya menemukannya!" dan berlari menghadap raja. Archimedes selalu masukkan mahkota raja di ember dan emas murni lainnya di ember yang lain. Ternyata, air dari mahkota raja meluap lebih banyak. Tandanya, mahkota tersebut lebih berat. Jadi, dapat diketahui bahwa emas pada mahkota dicampur perak yang berat jenisnya lebih besar. Konsep matematika tentang berat jenis benda ini disebut hukum Archimedes. Kalian tahu huruf Braille? Itu loh huruf timbul yang dipakai oleh tunanetra. Yap, dengan adanya huruf Braille, tunanetra pun bisa membaca dan menulis seperti orang normal. Orang yang berjasa dalam penemuan hebat ini adalah Louis Braille. Ya, ia lahir pada 4 Januari 1809 di Prancis. Dia adalah seorang tunanetra sejak umur 4 tahun karena kecelakaan di bengkel sepatu ayahnya. Walaupun buta, Braille adalah orang yang pantang menyerah. Sejak kecil, ia sekolah di sekolah normal. Pada usia 10 tahun, ia belajar di Royal Institution for Blind Youth, lembaga pendidikan khusus untuk anak tunanetra di Paris. Di sekolah ini, sebenarnya sudah ada buku khusus dengan huruf dicetak timbul, namun masih terlalu rumit dan tebal, sehingga harganya sangat mahal. Waktu Louis Braille berumur 12 tahun, ia menemukan konsep yang jauh lebih sederhana. Penemuan ini berawal ketika Charles Barbier, kapten angkatan bersenjata Prancis, melakukan kunjungan ke sekolahnya untuk memperkenalkan knife writing atau bahasa rahasia menggunakan senter. Akhirnya, ia mencetuskan suatu konsep yang selesai setelah 3 tahun. Louis Braille menemukan 63 kombinasi susunan titik timbul dengan tambahan konsep tanda baca, lambang musik, alfabet, dan matematika. Jika kalian demam, biasanya suhu tubuhnya diukur kan? Apa ukuran suhu tersebut? Ukuran suhu tubuh dan suhu udara biasanya memakai derajat Celcius. Celcius itu ternyata nama orang loh. Dia adalah penemu konsep tentang pengukuran suhu dengan standar internasional. Anders Celsius lahir di Swedia pada 1701. Karena kecerdasan dan bakatnya yang luar biasa di bidang matematika, ia diangkat menjadi profesor di bidang astronomi pada usia 29 tahun. Wow, muda banget ya. Awalnya, Anders Celsius tertarik pada berat dan pengukuran, termasuk pengukuran suhu. Saat ia masih menjadi murid, banyak sekali termometer dengan ukuran berbeda. Kemudian, Celsius berpikir dan menyadari bahwa saat itu dibutuhkan suatu pengukuran yang dapat dipakai secara internasional. Akhirnya, ia berhasil membuat pengukuran suhu yang dapat digunakan di daerah panas maupun dingin. Kini,
Banyak orang yang menggunakan termometer Celcius untuk mengukur suhu tubuh. Kalian tahu nggak sih apa itu mesin diesel? Itu loh, mesin buat ngehasilin energi seperti nyalain lampu, ngehidupin mesin, dan banyak keperluan lain. Mesin ini sangat berguna, terutama di daerah yang belum ada aliran listrik. Mesin ini biasanya berbahan bakar solar, tapi ada juga yang menggunakan batu bara dan minyak kacang yang disebut biodiesel. Nah, siapa sih penemu mesin yang sangat berguna ini? Dia adalah Rudolf Diesel, seorang ahli mesin yang jenius. Rudolf Christian Carl Diesel. Ia lahir pada 18 Maret 1858 di Paris. Pada usia 12 tahun, ia menerima penghargaan medali perunggu dari Société pour la Instruction Élémentaire. Wow, keren ya! Lalu Rudolf melanjutkan kuliah ke Universitas Teknik Munich. Pada 1878, Rudolf berhasil merancang mesin uap dengan efisiensi tertinggi yang pernah ada. Pabrik diesel pertama didirikannya pada tahun 1898 di Amerika. Di tahun 1899, untuk pertama kali mesin diesel buatannya digunakan di dunia pengeboran minyak. Siapa yang tidak kenal Einstein? Ilmuwan yang satu ini memang sangat terkenal dengan kejeniusannya. Tapi, kalian tahu nggak sih? Ternyata Einstein pernah mengidap gangguan otak loh. Dia adalah penderita disleksia, pemalu, dan memiliki struktur otak yang aneh. Waktu kecil, ia dicap sebagai anak bodoh dan beberapa kali tidak naik kelas. Einstein pantang menyerah dan berusaha bangkit untuk mengatasi kekurangannya. Hasilnya, ia bisa menjadi ilmuwan terbesar pada abad ke-20. Teori relativitasnya menggebrak dunia dan dianugerahi Nobel pada 1921. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1897 di Jerman. Rumus Einstein yang paling terkenal adalah E sama dengan mc². Ia membuat banyak tesis di bidang fisika. Hal yang membuat tesisnya luar biasa adalah Einstein berhasil menjelaskan hasil eksperimen yang membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade sebelumnya. Kalian pernah dengar istilah penisilin? Penisilin adalah obat antibiotik untuk melawan bakteri. Dan biasanya kalau kita sakit, dikasih obat antibiotik untuk mencegah infeksi. Dulu, sebelum ada penisilin, penyakit yang terkena infeksi susah untuk diobati, bahkan banyak yang meninggal. Udah tahu kan penisilin itu apa? Nah, sekarang kalian tahu gak sih siapa tokoh penemu penisilin itu? Yap, dia adalah Fleming, si dokter yang ceroboh. Tetapi, walaupun dia ceroboh dan tanpa disengaja, dia menemukan penisilin. Nama lengkapnya Sir Alexander Fleming, lahir pada tanggal 6 Agustus 1881 di Skotlandia. Fleming sekolah di Loudon Moor School dan Darvel School. Dan kemudian, selama 2 tahun, dia bersekolah di Kilmarnock Academy. Pada tahun 1901, Alexander Fleming mendaftarkan diri di Rumah Sakit St. Mary's London dan menjadi ahli bedah pada tahun 1906. Fleming terus belajar hingga pada akhirnya ia bisa menjadi seorang dokter. Di tahun 1928, Fleming lupa membereskan bekas penelitian bakteri di laboratoriumnya. Uniknya, gara-gara Fleming lupa, dia menemukan jamur di piringan bakterinya. Dan di sekitar jamur tersebut, bakteri tidak dapat berkembang biak. Kemudian, Fleming meneliti bahwa jamur tersebut dari genus Penicillium. Hingga ia akhirnya menjadikan jamur tersebut menjadi obat antibiotik yang diberi nama penisilin. Nah, itulah kisah unik dari Fleming, si penemu penisilin. Selanjutnya, ada tokoh penemu dari huruf G. Siapakah itu? Yuk kita simak kisah tokoh penemu berikutnya. Kita semua tahu kan bumi itu bentuknya bulat dan matahari adalah pusat dari tata surya kita. Dahulu orang-orang menganggap bumi itu bentuknya pipih dan matahari bukan pusat tata surya. Bahkan Aristoteles mengatakan
bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Loh, kok bisa gitu ya? Namun, Galileo membantahnya. Galileo Galilei, seorang astronom, filsuf, dan fisikawan yang lahir di Pisa, Italia, 15 Februari 1564. Dialah yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Teori Galileo yang paling fenomenal adalah mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari seperti yang dikatakan oleh Kopernikus. Atas pemikirannya itu, Galileo diadili dan dihukum di Italia pada tanggal 22 Juni 1633. Galileo pun dihukum dan diasingkan seumur hidup. Walaupun menjadi tahanan rumahan, Galileo terus mengembangkan pemikirannya bersama seorang muridnya, yaitu Vincenzo Viviani, dan menyempurnakan teleskop yang sekarang ini sangat berguna bagi dunia pelayaran. Galileo juga mengamati luar angkasa dan banyak menemukan benda-benda luar angkasa, seperti 3 satelit alaminya Jupiter dan Neptunus. Ia juga mengamati bahwa bulan memiliki permukaan yang tidak rata, bertolak belakang dengan teori Aristoteles yang menyebutkan bahwa bulan adalah bola sempurna. Galileo banyak menulis buku, walaupun dia dalam keadaan hampir buta total. Sampai akhirnya Galileo meninggal pada tahun 1964. Berlanjut dari kisah Galileo Galilei yang mendobrak anggapan tentang tata surya, tokoh penemu selanjutnya tak jauh berbeda dengan Galileo. Kalian pernah mendengar tentang teleskop Hubble? Tahu kan kalau teleskop Hubble ini terkenal canggih? Dengan teleskop ini, kita bisa mengamati benda-benda luar angkasa. Ya, penemu teleskop ini adalah Edwin P. Hubble, seorang astronom yang sangat jenius. Hubble lahir pada tahun 1889 di Missouri, Amerika Serikat. Kalian tahu nggak, sewaktu Hubble remaja, dia adalah seorang atlet basket dan petinju. Bahkan dia pernah bekerja sebagai pengacara selama beberapa tahun, sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang astronom. Dengan menggunakan alat observatorium yang ada di Universitas Chicago, Hubble mengamati tentang nebula, sesuatu yang masih sangat misterius dan sulit dijelaskan oleh para astronom. Dan ia menjelaskan teori tentang nebula yang sangat fenomenal. Dan untuk memahami lebih jauh tentang nebula, ia menciptakan teleskop. Teleskop astronomi pertama yang digunakan Hubble dilengkapi dengan cermin berdiameter 152 cm. Wow, menakjubkan sekali. Tidak lama kemudian, Hubble meneliti lebih lanjut menggunakan teleskop yang lebih besar dengan menggunakan cermin berdiameter 250 cm. Wow, Hubble banyak menemukan temuan penting dengan teleskopnya. Bahkan pada abad ke-20, para astronom masih terus mengembangkan teleskop Hubble. Siapa sih yang nggak tahu Isaac Newton? Dia adalah bapak fisika modern yang sudah menemukan banyak temuan yang sangat penting, mulai dari spektrum warna, teori dasar mekanika, sampai teori gravitasinya yang sangat terkenal. Ya, kita sudah mulai memasuki tokoh penemu huruf I, yaitu Isaac Newton. Isaac Newton lahir pada 4 Januari 1643 di Inggris. Pada usia 17 tahun, Newton pernah nyaris putus sekolah, tetapi ia pantang menyerah. Dan dengan bantuan gurunya, ia berhasil bersekolah dengan prestasi yang luar biasa. Newton menjadi ahli fisika, matematika, astronomi sekaligus kimia. Teori Newton yang paling terkenal adalah teori gravitasi. Ketika itu, Isaac Newton sedang merenung di bawah pohon apel. Tiba-tiba, sebuah apel jatuh menimpa kepalanya. Dan alhasil, ia bisa menemukan teori gravitasi yang sangat terkenal. Wah, hebat ya, orang jenius yang kejatuhan apel saja bisa menghasilkan teori. Isaac Newton juga mencetuskan teori hukum Newton yang sangat terkenal. Teori ini berbicara tentang dasar mekanika yang masih dipakai fisikawan sampai saat ini. Kalau kalian beli lampu, pasti ditanya berapa watt kan? Tahu nggak sih arti watt itu apa? Watt adalah satuan energi, seperti daya listrik ataupun daya mesin. Siapakah penemu satuan energi ini? Yap,
Dia adalah James Watt. Ia lahir pada 19 Januari tahun 1736 di Skotlandia. James Watt berasal dari keluarga terhormat. Ibunya adalah seorang yang cerdas. Ia lebih banyak mendapat pendidikan di rumah dari ibunya. Bakat luar biasa dalam bidang matematika dan sains sudah terlihat sejak ia kecil. Tapi sayang, ibunya meninggal ketika ia berusia 18 tahun. Watt melanjutkan sekolah di London dan mempelajari pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Penemuannya yang paling penting adalah mesin uap. Pada tahun 1765, ia berhasil membuat model mesin yang bekerja dengan baik berkat adanya satuan energi tersebut. Inilah cikal bakal mesin uap yang dipakai oleh banyak industri. Apa jadinya kalau kalian berjalan sejauh ratusan kilometer? Pasti capek dong. Nah, untung sekarang ada mobil. Jadi, kita dapat bepergian jauh dengan cepat tanpa perlu kecapean. Dia adalah Carl Benz, ilmuwan mesin jenius yang berjasa menemukan mobil. Carl Benz lahir dengan nama Carl Friedrich Michael Wellen di Jerman. Pada usia 9 tahun, ia sudah tertarik pada sains. Benz masuk ke Universitas Politeknik Karlsruhe di bawah bimbingan Ferdinand Rettenbacher. Ia menjadi sarjana di usia 19 tahun loh. Hobi Benz adalah berkeliling dengan sepeda. Saat itu, ia merenung tentang kereta tanpa kuda. Pada tahun 1878, muncul penemuan-penemuan yang berkaitan dengan dunia permesinan. Penemuan yang dipatenkan pertama kali adalah mesin 2 langkah. Selanjutnya, ia juga mematenkan sistem pengapian, busi, karburator, gigi transmisi, dan radiator air. Pada 1883, Benz membuka perusahaan yang memproduksi mesin-mesin industri. Perusahaan itu berkembang besar dan mulai memproduksi mesin berbahan bakar bensin. Pada tahun 1855, keluarlah mobil pertama dengan bahan bakar bensin yang diberi nama motor wagen. Motor wagen memiliki kualitas yang kurang baik karena masih sulit dikendalikan. Dengan pantang menyerah, Benz menyempurnakannya sehingga menjadi seperti mobil yang kita pakai sekarang. Zaman dahulu, orang menganggap air dan udara hanya satu unsur kimia. Namun, teori ini berubah karena air sebenarnya terdiri dari oksigen dan hidrogen. Siapa ya yang merumuskan nama-nama unsur kimia tersebut? Dialah Lavoisier, ilmuwan kimia jenius yang menciptakan rumusan sistematis tentang unsur kimia yang disebut deret Lavoisier atau daftar periodik unsur. Atas jasanya di bidang kimia, ia digelari Bapak Kimia Modern. Antoine Laurent Lavoisier lahir pada 26 Agustus 1743 di Prancis. Sebenarnya, ia adalah sarjana hukum loh, namun tidak pernah bekerja di bidang hukum sekalipun. Ia lebih tertarik di bidang kimia dan melakukan banyak percobaan kimia dengan ditemani istrinya yang cerdas. Bekerja sama dengan 3 temannya, ia menyusun skema sistem kimiawi yang cukup rapi. Ia adalah orang pertama yang menerangkan secara rinci penamaan unsur-unsur kimia serta reaksi-reaksi kimia. Bagaimana ya cara menyampaikan berita darurat ke tempat jauh dengan cepat? Ya, dengan telepon. Tapi zaman dulu kan belum ada telepon. Penyampaian dengan surat menggunakan jasa kurir membutuhkan waktu yang berhari-hari. Nah, hal inilah yang menginspirasi Morse untuk menciptakan telegraf. Samuel Finley Breese Morse dilahirkan pada 27 April 1791 di Amerika Serikat. Ia sangat tertarik dengan dunia menggambar sejak usia 4 tahun. Ia pun menjadi pelukis yang piawai. Namun, pekerjaannya belum dihargai, sehingga ia pun hidup miskin. Pada Oktober 1832, ia mendengar percakapan tentang penemuan elektromagnet. Konsep tentang telegraf elektrik muncul di benak Morse. Pada 1835, ia berhasil menciptakan model telegraf pertamanya dengan model dan bahan yang sederhana seperti penyangga kanvas tua, baterai buatan sendiri, dan jam tua untuk menggerakkan kertas, tempat garis, dan titik yang akan direkamkan. Ia menciptakan alfabet khusus untuk telegraf yang disebut kode Morse. Penemuannya ini mengubah sejarah dunia. Surat yang biasanya sampai dengan waktu berbulan-bulan kini sampai dengan waktu singkat. Berlanjut ke kisah satu tokoh penemu yang namanya dijadikan penghargaan
untuk orang yang berjasa bagi perdamaian ataupun ilmu pengetahuan. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Nobel, tokoh penemu dinamit? Nama lengkapnya Alfred Bernhard Nobel, lahir di Stockholm, Swedia, 21 Oktober 1833. Ayah Nobel adalah pemilik pabrik torpedo dan ranjau. Maka dari itu Nobel bisa menemukan dinamit ya. Pada usia 16 tahun, ia telah menguasai ilmu kimia. Ia memperdalam ilmu kimia di Paris dan Amerika. Saat Nobel kembali, terjadi peperangan yang sangat hebat, sehingga perusahaan ayahnya mendapat banyak pesanan senjata. Disinilah awal mula Nobel menemukan dinamit. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya ia menemukan perpaduan antara nitrogliserin dengan kapur, sehingga bisa menjadi dinamit yang aman. Ia pun memproduksi dinamit dalam jumlah banyak dan menjadi kaya raya. Namun ternyata dinamit mendatangkan banyak sekali korban. Ia sangat menyesal sehingga ia mewasiatkan untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan perdamaian. Kisah Nobel ini sangat bijaksana ya. Ketika kalian naik gedung yang tinggi, kalian pasti menggunakan elevator atau yang biasanya kita sebut dengan lift. Tanpa adanya penemuan lift, kalian pasti capek menaiki gedung tersebut dengan menggunakan tangga. Penemu lift adalah Eliza Graves Otis. Dia lahir di Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 3 Agustus 1811. Sejak kecil, Otis tertarik pada dunia mekanik. Tapi lingkungan pertanian yang ditinggali Otis kurang mendukung. Hingga pada usia 19 tahun, Otis pergi ke New York dan menetap selama 5 tahun. Saat berada di New York, Otis membantu perusahaan kakaknya dan ia senang mengamati dan mengutak-atik barang. Kemudian Otis melihat bagaimana benda-benda besar dan berat sulit untuk diangkut ke atas. Biasanya, benda tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan ditarik menggunakan tali dan katrol, sehingga riskan untuk jatuh jika talinya putus. Ia lalu mengembangkan percobaan elevator yang aman dan dapat dinaiki oleh manusia. Pada tahun 1852, mulailah Otis menciptakan alat keamanan yang mencegah lift jatuh ketika kabel pengangkatnya putus. Otis berani memperagakan hasil karyanya yang spektakuler dan membuat banyak orang terkagum-kagum. Inilah penemuan besar yang bermanfaat bagi dunia. Apa jadinya ya jika lift tidak ditemukan? Mungkin sampai saat ini kita merasa lelah ketika menaiki gedung yang tinggi jika hanya menggunakan tangga. Pernahkah kalian melihat tulisan pasteurisasi di kotak susu kemasan? Pasteurisasi adalah proses yang membuat susu menjadi bebas bakteri sehingga tidak cepat basi. Dulu sebelum ada teknik pasteurisasi, susu hanya direbus sehingga nilai gizinya berkurang. Dengan teknik ini, nilai gizi dalam susu tidak berkurang dan susu tetap aman untuk diminum. Ya, dia adalah Louis Pasteur, ilmuwan kimia yang jenius dari Perancis. Pada tahun 1849, dia menjadi dosen kimia dan mendapat gelar profesor dari Universitas Strasbourg di usia 27 tahun. Wow, hebat sekali ya! Pada tahun 1857, Louis Pasteur berhasil memecahkan misteri penyebab fermentasi dan menjadi orang pertama yang memahami proses fermentasi. Louis Pasteur juga menemukan proses pasteurisasi, yaitu pembusukan pada makanan akibat mikroba. Dengan penemuannya ini, industri makanan berkembang pesat. Tahun 1873, ia menemukan berbagai vaksin seperti vaksin kolera ayam, vaksin antraks, vaksin rabies, dan antiseptik. Karena keberhasilannya, ia mendapatkan penghargaan Legion d'Honneur. Sejak 1888, karya Pasteur diteliti lebih lanjut di Institut Pasteur di Paris. Masih dalam dunia kesehatan nih, jika kalian pernah lihat orang patah tulang atau terkena penyakit dalam, pasti pasien disuruh untuk ronsen terlebih dahulu. Yap, dengan ronsen kita dapat melihat tubuh bagian dalam. Jadi tulang-tulang di dalam tubuh kita bisa kelihatan. Siapa sih penemu ronsen ini? Dia adalah ilmuwan fisika jenius dari Jerman. Wilhelm Conrad Rontgen lahir di Jerman pada 27 Maret 1845. Pada tahun 1876, dia menjadi guru besar fisika di Universitas Strasbourg.
Penemuan mesin ronsen ini terjadi pada tahun 1895 saat ia mengadakan percobaan dengan aliran arus listrik dan tabung gelas yang dikosongkan sebagian atau bisa disebut dengan sinar katoda. Saat itulah Ronsen mengamati tentang sinar X yang dapat menembus bahan-bahan percobaannya. Ronsen terus mengembangkan sinar X ini, lalu dikenal dengan sinar Ronsen. Ia mengambil foto sinar X pertama dari bagian objek logam dan tulang tangan istrinya. Penemuan sinar X ini sangat bermanfaat bagi dunia kedokteran. Dengan adanya sinar X ini, dokter lebih mudah mendiagnosis penyakit dalam. Pada tahun 1901, Ronsen menerima penghargaan Nobel untuk bidang fisika, dan dia adalah penerima Nobel pertama pada bidang fisika. Tahukah kalian dari mana asalnya baju yang kita pakai sekarang? Baju yang kita pakai sekarang berasal dari kain yang terbuat dari benang yang sudah dipintal. Dahulu, memintal benang itu prosesnya sangat sulit dan mahal. Namun, seorang jenius berhasil menemukan mesin pintal sehingga kain dapat diproduksi secara besar-besaran oleh pabrik. Dialah Sir Richard Arkwright, pengusaha tekstil pertama. Arkwright lahir di Inggris 23 Desember 1732. Pada umur 10 tahun, ia sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan kemudian mempelajari membuat wig sampai mempunyai toko wig. Karena sering memproduksi wig dari benang, pada usia 20 tahun, Sir Richard mulai berpikir cara memintal benang kapas yang kuat. Pada waktu itu, alat pintal benang sudah ada, tapi sangat sederhana. Alat pintal yang ada hanya menghasilkan seutas benang. Pada tahun 1769, Sir Richard berhasil membuat alat pintal yang lebih baik dan menghasilkan benang dengan mutu yang bagus dibanding buatan sebelumnya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1771, Sir Richard mendirikan pabrik pintal benang. Pabrik tersebut bertenaga air dan menjadi yang pertama di dunia. Atas jasanya, Sir Richard dijuluki sebagai Bapak Sistem Pabrik. Apa yang kalian rasakan ketika mati lampu pada malam hari? Kebayang nggak gimana rasanya tanpa lampu terus-menerus? Lampu pada malam hari sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Siapa ya yang berjasa menemukan bola lampu? Dialah Thomas Alva Edison yang lahir pada 11 Februari 1847 di Amerika. Ia adalah seorang pekerja keras dan pantang menyerah. Di usia 21 tahun, ia telah mengembangkan dan mematenkan penemuannya berupa mesin yang merekam telegraf. Keahlian telegraf ini diperoleh berkat balas jasa dari seseorang yang pernah ditolong olehnya. Edison diajari telegraf dan akhirnya bekerja sebagai operatornya. Edison tinggal di laboratoriumnya dan hanya tidur 4 jam sehari. Ia tidak akan berhenti sebelum penemuannya berhasil. Ia telah mencoba bola lampu temuannya sampai 50.000 kali dan gagal sebelum akhirnya bisa menyempurnakannya. Ini membuktikan bahwa jenius itu adalah 99% kerja keras. Dapatkah kalian bayangkan jika bepergian ke luar negeri melalui jalur darat? Wah, pasti lama banget ya. Untung sekarang ada pesawat terbang, jadi kita lebih mudah dan cepat untuk bepergian jauh. Penemu pesawat terbang adalah Wright bersaudara. Orville Wright dan Wilbur Wright adalah 2 saudara yang jenius dari Amerika. Orville lahir pada 19 Agustus 1871 dan Wilbur lahir pada 16 April 1867. Pada 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk mereka. Mereka pun memainkannya hingga rusak dan kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Inilah awal ketertarikan mereka pada pesawat terbang. Wright bersaudara mempunyai hobi utak-atik mesin. Keahlian ini semakin berkembang ketika mereka bekerja di toko mekanik, sampai akhirnya mereka berhasil membuat pesawat terbang yang dapat diterbangkan dan dikendalikan. Mereka menyempurnakan mesin terbang tersebut ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap. Walaupun mereka bukan orang pertama yang membuat pesawat percobaan, Wright bersaudara adalah orang pertama yang menemukan mesin kendali pesawat, sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Pernahkah kalian membuat balon Zeppelin?
Itu loh balon udara yang bentuknya mirip ikan. Balon ini bisa dikendalikan manusia, sehingga dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Penemu balon keren ini adalah Zeppelin dari Jerman. Nama lengkapnya Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, lahir pada 8 Juli 1838 di Konstanz, Jerman. Sejak usia 20 tahun, Zeppelin telah menjadi anggota pasukan berkuda, namun ia juga sangat suka dengan balon udara. Zeppelin pensiun dari dunia militer saat berusia 53 tahun dengan pangkat terakhirnya Letnan Jenderal. Dengan gigih, ia terus melakukan percobaannya selama 9 tahun, dan pada 3 Juli 1900, balon udaranya selesai dibuat. Pesawat itu mempunyai kerangka dari aluminium yang dibungkus kain dan berisi hampir 10.000 meter kubik gas hidrogen. Kapal udara berbentuk cerutu raksasa itu memiliki panjang 128 meter dengan garis tengah 12 meter. Balon udara itu digerakkan oleh dua mesin berbaling-baling 4. Sepanjang Perang Dunia I, Zeppelin membuat sekitar 100 balon udara yang digunakan Jerman untuk mengebom musuh-musuh. Zeppelin akhirnya meninggal pada 8 Maret 1917. Atas jasa-jasanya, pemerintah Jerman menganugerahkan beliau gelar kebangsawanan. Itulah cerita-cerita dari Ensiklopedia seri Tokoh Penemu. Semua cerita dari tokoh penemu sangat menginspirasi kita semua ya. Oh iya, jangan lupa untuk koleksi Ensiklopedia seri lainnya.